Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, yang barangkali ibu-ibu hadir di bawah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam yang merupakan nikmat terbesar yang hendaknya kita senantiasa istiqomah di atas itu, dan hendaknya kita senantiasa menjaganya, karena ujian yang akan datang menimpa manusia yang paling besar adalah ujian yang menimpa hatinya, yaitu ujian yang menimpa agamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh semua musibah-musibah itu kecil. Ya, jadi Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang diridhoi oleh Allah, mengatakan bahwa sesungguhnya semua musibah-musibah itu kecil, baik yang menimpa badan, penyakit, ya, menimpa harta, kehilangan harta, ya, kehilangan jiwa, kematian, itu masih sangat kecil, kata beliau. Ya, dibandingkan, kata beliau, musibah yang menimpa agama seseorang. Ya, saya lupa untuk menyampaikan ke Pak Budi, ke DKM, bahwa pada kesempatan pagi ini saya tunda pembahasan kitab kita Al-Bidayatu fil Ilmil Aqidah. Namun ingin saya menyampaikan satu pesan dari pesan-pesan syariat terkait dengan akhir tahun Syamsiyah. Gimana Pak? Mau nasihat Islam di akhir tahun Syamsiyah? Apa itu Syamsiyah? Waktu yang disandarkan pada peredaran matahari, yaitu kalender Masihiyah. Dan kita sudah berada di akhir tahun kalender Syamsiyah. Bulan apa ini? Bulan Desember. Ya, kita akan bahas akidah yang sangat agung dalam bulan Desember, atau bulan-bulan yang dianggap oleh manusia sebagai bulan-bulan besar. Yang pertama paham nih oleh kita, Allah Subhanahu wa taala zat yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti aturannya, karena dia adalah Al-Khaliq, dan kita adalah makhluk. Dia yang menciptakan dan kita yang diciptakan. Maka yang diciptakan harus patuh dengan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dialah yang menurunkan hujan. Dia yang menurunkan hujan. Dan dia yang menyuruh berhenti hujan. Berfirman Allah dalam surat Hud, ya, wa qila ya ardu ibla'i ma'ak. Wahai bumi, keringkan air yang ada di atasmu. Wa ya sama aqli'i. Wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Jadi langit dan bumi makhluk Allah. Langit tidak akan mengeluarkan hujan kecuali atas perintah Allah. Demikian bumi pula tidak akan berhenti untuk menyerap air kecuali atas perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi, gunung, daratan, lautan, pepohonan, manusia, jin, hewan, dan semua yang ada di muka bumi, di bawahnya, di atasnya, dan semua yang ada di langit dan seluruh lapisan langit. Bahkan Allah lah yang menciptakan
surga dan neraka. Maka tidak boleh seorang muslim ada di hatinya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang menandinginya. Tidak boleh ada seorang muslim tidak beradab kepada Allah. Yaitu mengatakan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang ada pada diri manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disandarkan memiliki sifat yang ada pada diri manusia atau diri makhluknya. Jika ada persamaan, maka sifatnya adalah sifat yang sangat terbatas bagi manusia dan sempurna bagi Allah. Bagus, Allah melihat tidak? Allah melihat. Manusia melihat tidak? Apakah melihatnya Allah dengan melihatnya manusia sama? Itu maksudnya, Pak. Ketika ada persamaan redaksi antara kita dengan Allah, maka jauh sekali perbedaan itu. Ya. Demikian pula manusia berketurunan, memiliki sifat mengasihi dan mencintai keturunannya. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang tidak? Apakah Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang? Tapi Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Mirip dengan kita punya rasa kasih sayang dengan yang kita lahirkan atau dengan yang melahirkan kita. Allah memiliki sifat yang sempurna kasih dan sayangnya, tapi Dia tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Maryam ayat 89 sampai 92. Catat dalilnya, Bapak-bapak. Surat Maryam ayat 89 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang kafir kepadanya, orang yang durhaka kepada Allah. Kata Allah, orang-orang yang durhaka ini membawa ucapan yang mungkar, sampai-sampai langit terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Berapa makhluk itu? Langit terpecah, bumi terbelah, gunung hancur. 3 makhluk Allah yang besar. Kenapa 3 makhluk Allah ini hampir hancur, berantakan? Mereka tidak ridho ketika orang-orang kafir mengatakan Allah memiliki anak. 3 makhluk Allah yang besar tidak ridho bahwa Allah memiliki anak, dan tidak pantas bagi Allah memiliki atau mengangkat anak. Itu ayat yang harus kalian hafal untuk menghidupkan akidah Islam di bulan Desember. Bisa dipahami? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya Abu Bakrin." Siapa itu, Pak? Abu Bakar terhadap Aisyah? Bapaknya. Dakhala alayya Abu Bakrin. Ya, masuk ke rumahku Abu Bakrin. Dan ini bukan enggak sopan. Ya, karena beliau meriwayatkan hadis. Ya, ibunda berkata, dakhala alayya Abu Bakrin, masuk kepadaku, datang ke rumahku Abu Bakrin. Wa indi jariyatani min jiwaril ansor. Di sisiku, kata ibunda Aisyah, ada 2 budak dari Ansor. Tughanniyani. Mereka bernyanyi.
bernyanyi, nyanyi. Tughniyani, mereka bernyanyi bima taqawalat bihil ansar yauma bu'ats. Mereka bernyanyi dengan syair. Tapi nyanyian zaman dulu beda apa sama sekarang. Kalau kita sekarang pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, cengeng. Syair-syair dahulu tidak demikian. Jadi syair-syair ini dibawakan oleh orang-orang Ansar kalau mereka perang. Misalnya begini Pak, wahai pasukan, lihatlah ke depan, cari surga dan keindahan, gitu. Syairnya begitu, nyanyi begitu, nggak cengeng, nggak. Langsung, wah gitu ya, kuat. Jadi dua wanita ini bernyanyi. Qalat, maka berkatalah ibunda, walaisata bimughniyatain, mereka bukan penyanyi. Jadi ibunda ingin mengatakan bahwa mereka bernyanyi, tapi mereka bukan penyanyi. Maksudnya apa? Ya, mereka bukan orang yang profesinya penyanyi, tapi hanya bersyair saja. Ya. Maka faqala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar ketika mendengar nyanyian dua budak ini, Abi mazmuru syaitanu fi baiti Rasulillah. Apakah pantas di rumah Rasulullah ada seruling syaitan? Jadi ibunda Aisyah, para sahabat mengatakan bahwa nyanyian itu adalah seruling syaitan. Ya, kata beliau, Abi mazmuru syaitan. Apakah layak ada seruling syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar marah. Ketika masuk ke rumah anaknya, ada dua budak sedang bernyanyi, bersyair. Abu Bakar marah. Ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan. Wahai Abu Bakar, setiap umat memiliki hari raya. Wa hadza 'iduna, dan hari ini adalah hari raya kita. Bisa dipahami? Jadi Nabi izinkan dua budak itu bersyair, tapi pada hari raya, tidak selainnya. Apa syahid hadis ini? Yang ingin dibawakan oleh hadis ini adalah Nabi bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin, sungguh setiap kaum memiliki hari raya. Setiap kaum. Dan hari ini kata Nabi hari raya kita. Jadi di zaman Nabi ada, selain kaum muslimin ada kaum apa lagi Pak di zaman Nabi? Di zaman Nabi itu di Mekah dan di Madinah ada kaum muslimin, terus musyrikin, ya penyembah berhala Yahudi, terus Nasrani. Ada tuh Pak, ada semua itu Pak. Di zaman Nabi diutus oleh Allah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, ada Majusi. Ada itu Pak. Dan masing-masing kaum punya hari raya. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah saat hijrah. Wali ahli al-Madinah yaumani wali ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, penduduk kota Madinah yaumani pada hari itu yal'abuna fihima, sedang bermain-main, bersenang-senang, makan, minum, lomba gitu. Yal'abun itu main-main Pak, santai. Faqal, maka Nabi berkata, qadimtu alaik, aku datang kepada kalian. Walakum yaumani tal'abuna fihima, di mana kalian sedang bersenang-senang di dalamnya. Di dua hari raya itu. Ya.
Fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Kata Nabi, sungguh Allah telah menggantikan 2 hari raya yang lebih baik untuk kalian. Yaumal fitri wa yauman nahri. Hari raya fitri dan hari raya nahri. Hari nahar, hari raya apa nahar? Hari raya motong. Nahar itu penyembelihan. Fasholli li rabbika wanhar, itu dia nahar. Jadi kata Nabi, penduduk kota Madinah sedang bermain-main. Dari mana kita tahu bahwa mereka sedang berhari raya? Hadis lainnya dari Anas bin Malik juga, ya, bahwasanya Anas bin Malik berkata, lihat, kana li ahli jahiliyah, ya, kaum jahiliyah, yaumani fi kulli sanah, setiap tahunnya punya 2 hari raya, yal'abuna fihima, yang digunakan untuk bermain-main, bersenang-senang. Falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi datang ke kota Madinah, qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima, kalian memiliki 2 hari raya jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima, namun sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian khairan minhuma, yang lebih baik dari 2 hari jahiliyah tersebut. Yaumal fitri wa yaumal adha. Hari raya fitri dan hari raya adha. Apa nama hari yang diramaikan oleh penduduk kota Madinah saat mereka berhari raya? Namanya Nairuz dan Mihrajan. Hari raya yang dilakukan oleh orang-orang penduduk kota Madinah saat Nabi datang adalah hari Nairuz dan Mihrajan. Apa itu Nairuz? Awwala yauma fis sanati syamsiyah indal furush. Nairuz adalah hari pertama pada kalender syamsiyah versi bangsa Persia, orang-orang Majusi. Itu tanggal 31 Desember kalau sekarang atau tahun baru. Itu hari raya Nairuz namanya. Dirayakan oleh kaum muslimin di kota Madinah saat Nabi hijrah. Kata Nabi, qad abdalakumullah, sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian yaumani khairan minhuma, 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian rayakan. Yaumal fitri wa yauman nahri, hari raya fitri dan hari raya nahar. Adapun Mihrajan adalah hari raya 6 bulan setelah hari Nairuz. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu Mihrajan. Dirayakan oleh kaum muslimin di awal-awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyampaikan wahyu, Allah telah menggantikan 2 hari raya jahiliyah itu dengan 2 hari raya fitri dan adha. Dalam kamus bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari raya adalah hari yang dirayakan untuk peristiwa yang penting, hari kegembiraan yang datangnya berulang-ulang. Di dalamnya ada peribadatan. Jadi semua hari raya cirinya adalah ibadah, semua. Karena disitulah pemilik agama akan mencurahkan rasa syukurnya kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka di Islam apa Pak kalau hari raya itu? Ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paginya zakat, sholat Idul Fitri, sholat Id, ceramah, baru makan ketupat, ya kan? Baru ke nengokin uak di Ragunan. Iya Pak, bersenang-senang. Ada ibadah. Demikian pula penduduk negeri-negeri lain. Orang Yahudi memiliki hari yang bernama Yom Kippur.
Silakan di Google itu apa Yom Kippur, dari bahasa ini kan bahasa Ibrani Pak, Yom Kippur. Bahasa Arabnya Yauma Kafarah, hari pengguguran dosa. Orang Yahudi punya. Terjadi di akhir pekan Desember sampai masuk pekan pertama Januari. Itu Yaum Kippur. Dengan cara meniup trompet, membakar api. Iya, itu Yaum Kippur. Ya. Dan hari itu, ya, kata orang-orang Yahudi, hari untuk introspeksi diri, untuk memulai tahun baru dan lembaran baru. Saya nukil ini dari situsnya Yahudi, namanya PJCC.org, ya, Jewish Life, dari Yahudi langsung saya kutip. Jadi mereka merayakan itu di 25 sampai tanggal 7 Januari. 25 Desember sampai 7 Januari. Orang Nasrani memiliki hari raya Paskah, Pentakosta, Natal, Jumat Agung dan semisalnya. Itu juga dilakukan di bulan Desember. Penduduk Cina memiliki hari raya Imlek, yang harinya dihitung berdasarkan Syamsiah juga. Bisa jatuh di bulan Desember. Kalau jatuh di bulan Desember, luar biasa sukacitanya mereka. Iya. Bisa dipahami Pak? Jadi penting apa enggak nih Pak kita bahas ini Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikut-ikutan pada perkara yang kamu tidak tahu ilmunya, yang enggak tahu sejarahnya, yang enggak tahu riwayatnya. Enggak boleh ikut-ikutan, kata Allah. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, hati-hati kalian akan dimintai pertanggungan jawab, akan ditanya. Saya Pak dipanggil aja sama polisi deg-degan Pak, ya, padahal diundang doang Pak, diundang buat kajian, deg-degan hati, kan nggak ada salahnya kita diundang. Takutnya minta ampun. Diundang Allah gimana kita nggak takut nanti? Dengan segala beban yang ada di semua anggota badan kita. Apakah kita taat atau maksiat? Jadi Allah mengatakan 3 anggota badan. Telinga, mata, dan hati akan dimintai tanggung jawab. Berkata ahli tafsir yang bernama Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, yang artinya jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, dan jangan kamu ikut campur dalam hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Sesungguhnya pada hari kiamat kamu akan bertanggung jawab di sisi Allah atas penglihatan, pendengaran, dan hati yang kamu gunakan, baik untuk yang baik maupun yang buruk. Dan anggota-anggota tubuh ini adalah amanat yang dititipkan di sisimu. Jadi nggak boleh Pak dengar-dengar yang haram, lihat-lihat yang haram, berpikir dengan pikiran yang haram, berkeyakinan dengan keyakinan yang haram. Apa keyakinan yang haram di bulan Desember yang menimpa kaum muslimin? Bukan dari yang ini. Kaum muslimin disuguhi Pak dengan akidah batil. Kalau yang belakangnya pasti basah. September, Oktober, November, Desember, kan gitu Pak. Dari kecil tuh Pak kita disuguhi akidah batil. Sampai hari ini Pak, wah bulan-bulan basah nih, hujan melulu sampai menghujam di dada kita. Sehingga
Kita katakan yang menurunkan hujan ber itu. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Sungguh, barang siapa yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang yang menurunkan hujan, maka dia orang yang beriman. Dan barang siapa yang mengatakan hujan turun karena bintang itu dan bintang ini, dia beriman kepada bintang, kafir kepadaku. Nggak main-main. Dari kecil kita disuguhin tuh yang hujan. Betul apa enggak? Sejak kecil, Pak, sadarkah kita ini bukan produk Islam? Tapi kalau kita cuma ya kebanyakan hujan, boleh apa enggak? Boleh. Tapi sekarang Pak orang udah panik tuh Pak. Apalagi ada musibah di Ancol, di Jakarta, di Bandung, di Sumatera, langsung deh. Wah, ini gara-gara si Fulan ini. Wala haula wala quwata illa billah. Gara-gara Fulan, Pak. Berarti Fulan mampu menurunkan hujan? Mampu mengalirkan air? Lihat, Pak. Bukankah ini kekufuran yang nyata? Maka kita belajar al-bidayah tu fil ilmi akidah untuk apa? Untuk beradab kepada Allah. Bukan manusia Pak yang bisa menurunkan air dari hujan, bukan. Ketika Nuh alaihissalam membangun perahu di siang hari, beliau diejek oleh kaumnya. Diejek Nuh. Lalu Allah perintahkan apa Pak? Langit terbelah, turun air. Bumi merapat, air tidak kering. Bahkan mata air keluar. Nah, sekarang yang ada di sebagian negeri-negeri kita. Dan ada itu Pak di setiap akhir tahun Masehi. Kalau antum periksa tsunami yang lalu terjadinya di akhir tahun Syamsiyah. November, Desember dan seterusnya. Ada apa? Karena Allah enggak ridho dirinya disifati dengan sifat kita. Allah enggak ridho dirinya disebut melahirkan dan dilahirkan. Allah enggak ridho. Nabi SAW bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathah. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah ada 3 golongan. Mulhidun fil haram. Orang-orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Jadi kalau antum umroh Pak haji, jangan coba-coba berkata-kata keji, dusta, jahil tangannya. Kalau pengen umroh ke tanah haram, jangan coba-coba itu. Kata Nabi, 3 golongan yang dibenci oleh Allah, orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Dan saya sangat sedih Pak. Travel umroh di Indonesia ini udah berdusta di negeri kita. Perempuan yang gak ada mahram berangkat umroh tanpa mahram dibikin surat mahram. Apa namanya kalau bukan pelanggaran di tanah haram? Oleh karena seorang ulama pernah tertidur di Baitul Atiq di Ka'bah. Beliau tertidur, terdengar suara malaikat. Sungguh semua orang yang berhaji dan tawaf ditolak oleh Allah, kata suara tersebut, kecuali Fulan bin Fulan. Dia bangun. Karena mimpi seorang alim adalah apa? Bukan wahyu, ilham. Maka dia bingung. Lalu dia mencari. Ada antara kalian yang bernama Fulan bin Fulan? Enggak ada. Di sana enggak. Dicari sampai ada orang, oh di sana tuh dia tinggal. Dicari. Sampailah orang itu kepada orang lagi sol sepatu. Tukang sol sepatu lagi ngesol sepatu. Wahai Fulan, kata Syekh ini, kabarkan kepadaku bagaimana cara hajimu diterima. Ah, kamu ini bagaimana Syekh? Aku ini belum haji. Aku lagi ngerjain ini. Tapi aku bermimpi hajimu diterima. Sementara yang tawaf, yang jamrah ditolak oleh Allah semuanya. Demi Allah, aku belum haji. Kalau udah bersumpah, saya nggak berani maksa. Kalau gitu, amal apa yang kau lakukan sampai hajimu diterima, yang lain ditolak oleh Allah? Dia mikir-mikir, apa ya? Mungkin ini kali. Gitu.
Sambil dia mungkin kali. Aku punya tabungan buat haji. Aku nabung tiap dikit itu. Tetanggaku sakit, aku kasih dia. Maka saya mengatakan, shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Betullah Allah dan betullah Rasul. Orang itu belum haji, tapi hajinya yang haji ditolak. Kenapa? Ini melanggar di tanah haram. Kita ridho Pak, bikin surat mahram. Pada wanita tidak boleh safar dengan jarak safar kecuali dengan mahramnya. Dilanggar oleh kaum muslimin demi untuk melihat Ka'bah. Di sana mereka dusta, ghibah, riya. Mereka foto-foto di sana, jadikan foto profilnya. Ditanya, Pak Budi habis umroh? Biasa aja. Kalau biasa aja kenapa taruh di profil? Ya tidak. Buat apa amal kita ditampakkan? Itu perbuatan melanggar syariat di tanah haram. Makanya kebanyakan sebagian kaum muslimin pulang dari haji hanya dapat apa Pak? H.Agus gitu. Awalnya belum ada H. Pak. Pas pulang ganti KTP H.Agus, H.Supono, H.Sugino gitu. Itu yang didapat oleh kebanyakan kaum muslimin karena mereka melanggar syariat di tanah haram. Dari mulai berangkatnya sudah melanggar syariat. Yang kedua kata Nabi SAW, wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliyah. Orang Islam yang menggali-gali lagi produk jahiliyah. Sementara Nabi bersabda, ala kulli syai'in min amril jahiliyah tahta qadami ya maudu. Sungguh kata beliau, semua perkara-perkara jahiliyah sudah aku kubur di bawah kakiku. Digali oleh orang Islam. Apa itu Pak? Perayaan hari-hari besar, musyriki, kafirin. Itu dia. Berkata seorang ulama Islam dalam kitabnya Al-Iqtida, setiap orang yang ingin melakukan suatu sunnah jahiliyah, termasuk dalam hadis ini. Sunnah jahiliyah adalah segala kebiasaan, adat istiadat yang mereka lakukan. Karena sunnah adalah adat, yaitu kebiasaan yang berulang agar bisa melingkupi semua orang. Yaitu hal-hal yang mereka anggap ibadah atau yang tidak dianggap ibadah. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari adat-adat mereka, maka sesungguhnya ia telah menginginkan sunnah jahiliyah. Hadis ini umum, mewajibkan diharamkannya mengikuti segala sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dalam hal perayaan hari-hari besar ibadah. Itu Pak. Jadi sunnah jahiliyah adalah aturan-aturan jahiliyah yang dahulu populer di kalangan jahiliyah, dikubur oleh datangnya Rasulullah, digali lagi. Lalu apa nasihatnya Pak? Oh tadi belum nasihat, belum, sekarang baru nasihatnya. Nasihat yang pertama adalah Allah menyuruh kita menjauh dari azur. Al-Furqan ayat 72, itu dalilnya. Walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang tidak mau menyaksikan azur. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan kalau mereka melihat azur, mereka lewati dengan wibawa. Siapa itu Pak? Ibadur Rahman. Jadi Ibadur Rahman Pak, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu ada banyak Pak. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Banyak sekali. Sampai-sampai yang disebut ibadur rahman adalah orang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu orang ibadur rahman. Di antara ibadur rahman yang lainnya, kata Allah, yang enggak menyaksikan azur. Kalau ada azur, dia lewati dengan tetap berwibawa. Apa itu azur?
Ayat ini ditafsirkan langsung oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin bapak-bapak itu sekarang nangkep ya, kenapa sih saya kalau bawain itu Quran, hadis, ucapan sahabat. Itulah ilmu. Adapun ucapan saya bukan ilmu. Ucapan ustaz, kiai bukan ilmu. Ucapan ustaz, ucapan kiai yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah ilmu. Paham di sini Pak? Makanya kalau nanti ngaji, kalau ditanya, tadi ngajinya apa? Kata Ustaz, jangan. Kata Allah, kata Nabi, itu. Jadi antum gak dewasa-dewasanya nanti. Akhirnya kata Ustaz, berantem Ustaz yang satu dengan Ustaz yang lain. Habis kata Ustaz sih ngomongnya. Kita ini Muslim Pak. Muslim yang Tuhan kita siapa? Ustaz atau Allah? Siapa Nabi kita? Kiai atau Nabi Muhammad? Itu yang kita pegang. Dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini. Aku wasiatkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu tamaksatum bihima. Tidak akan sesat kalian selama-lamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnahku. Sunnah Nabi termasuk sunnah adalah mengambil ilmu dari sahabat beliau. Beliau berkata, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh pada sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdin min ba'di, dan sunnahnya khalifah yang 4. Umar ibn Khattab salah satu khalifah yang 4 berkata ketika menafsirkan surat Al-Furqan 72, "Walladzina la yasharuna zur," dan orang-orang ini yang ibadur rahman yang Allah cintai, mereka enggak menyaksikan azur. Kalau mereka lihat, mereka lewati saja tanpa peduli dan tetap menjaga wibawa. Apa azur? Kata Umar ibn Khattab, "Ijtanibu a'dallahi fi 'idihim." Jauhilah orang-orang yang kafir kepada Allah saat berhari rayanya mereka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong seorang khalifah yang dijamin surga, yang kata Nabi, kalau saja ada Nabi setelah aku, maka dia adalah Umar. Saking mulianya beliau. Dan di tangan Umar lah Pak, Islam tersebar luas. Sepertiga dunia dipegang oleh kaum muslimin, termasuk Spanyol, Italia, Perancis, dipegang oleh kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab. Satu saat Umar bin Khattab bersama para sahabat ketika beliau menjadi khalifah mendatangi kota Syam. Lalu Umar yang menaiki onta dan para sahabat lain Pak melewati sebuah sungai. Ada sungai gitu kalau kita. Kalau kita gimana tuh Pak? Kalau ketua RT, ketua RW naik kendaraan, langsungnya diangkat kali ya ketua RT-nya supaya nggak kena air. Umar turun dari ontanya. Beliau turun, beliau buka sepatunya. Beliau taruh di pundaknya. Beliau tenteng ontanya. Umar ibn Khattab sebagai khalifah. Berkata Abu Ubaidah ibn Jarrah, "Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, kenapa kau lakukan itu? Aku khawatir nanti penduduk kota Syam tidak akan menghormatimu. Sepatumu kau taruh di pundak, engkau nenteng tali kekang onta." Lihat, khalifah Pak. Apa kata Umar bin Khattab? "Aku lakukan ini untuk memberikan pelajaran kepada umat Muhammad bahwa inna kunna adzalla qaumin." Dulu kami kaum yang hina. Kata Umar, dulu kita ini bangsa yang hina. Fa'azanallahu bil Islam.
Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubu izzata bi ghairi ma anzanallahu bih adzalana Allah. Maka sehebat apapun kalian mencari kemuliaan bukan dengan apa yang datang dari Islam, Allah akan hinakan kalian. Hari ini kaum muslimin dihinakan. Masjidnya dipakai untuk foto-foto kebanggaan, bukan untuk ibadah kepada Allah. Kenapa kaum muslimin dihinakan? Kaum muslimin tidak menjauhi hari-hari raya musuh-musuh agama. Kata Umar bin Khattab, ijtanibu a'da Allah. Jauhi musuh-musuh Allah. Fi aidihim, di hari raya mereka. Pahami oleh kalian, menjauh di sini bukan berarti mengganggu, tidak. Karena Allah mengatakan, wa idza marru, kalau mereka lewat, mereka tidak mampir. Mereka lewat dengan tetap menjaga wibawa. Gitu. Pak, mampir. Terima kasih ya. Gitu. Jangan setahun sekali, lumayan ada ampaunya. Wala haula wala quwwata illa billah. Di mana akidah yang kita pegang dari kecil, Pak? Apa akidah itu, Pak? Saya dan antum diajarin. Raditu billah, aku ridho Allah Tuhanku. Wabil Islami, Islam sebagai Allah. Aku ridho itu Nabi Muhammad sebagai nabiku. Mana ucapan ini? Kita nggak enak, Pak. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, Pak, ayat 8 dan 9. Catat dalilnya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu. Kalau kita punya tetangga, teman, saudara, kita berbuat baik pada mereka dan berlaku adil. Apa itu? Kalau saya ngopi, Pak. Saya ngopi. Pak Marioto minum aqua tuh, Pak. Saya ngopi, ini saya kopi. Ya. Adilnya saya gimana, Pak? Apa kopi saya tuang ke air aqua Bapak? Atau Pak Marioto demen gado-gado, saya mie ayam. Ada mie ayam di sini? Nggak ada. Pak Marioto demen gado-gado, saya mie ayam. Bagaimana saya adil kepada beliau? Atau beliau adil kepada saya? Apa mie ayam saya separuh kasih dia, gado-gado dia kasih buat saya campur di sini. Adilnya saya dan adilnya beliau, silakan Bapak makan gado-gado, saya makan. Itu adil namanya, betul apa tidak? Itulah Pak yang Islam lakukan buat kita. Nggak usah dicampur gado-gado, beliau punya mie ayam, saya nggak perlu dicampur. Ya kan saya teman dari kecil, ya saya nggak demen Pak dicampur begini, nggak bisa saya makan. Bisa dipahami Pak, itulah toleransi versi Islam, bukan versi liberal. Versi Islam adalah kalian tidak dilarang untuk berbuat adil, kata Allah, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Lihat betapa agungnya ayat ini, Pak. Namun kita lebih suka firman manusia, bukan firman Allah, firman manusia. Kalau kita tidak begitu, kita intoleran. Nah, kita takut dengan firmannya manusia, nggak takut dengan firman Allah Jalla wa'ala. Padahal pendengaran, penglihatan, hati-hati kita akan ditanya. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia masuk dalam kaum itu. Oh, lihat Pak, nggak main-main. Maka saya datangi itu Pak. Kita diskusi 3 hari itu di Kemenak. Kemenaknya pergi ke Vatikan. Nggak apa-apa deh, saya diskusi sama deputinya aja 3 hari yang lalu. Baru selesai semalam. Kita bilang jangan paksa kaum muslimin melakukan hal ini.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Seorang Yahudi, Pak, datang ke Nabi SAW. Seorang Yahudi. Ma yuridu hadha rajul ayyada'a syai'an min amrina ila khalafana fihi. Orang ini sambil nunjuk Nabi. Orang ini gitu Yahudi. Lihat adabnya mereka kepada Nabi yang mulia. Tidaklah orang ini, kalau kami punya satu ajaran, kami punya satu apa saja, pasti dia selisihi. Lihat, Nabi disifati oleh orang Yahudi, orang yang suka menyelisih Yahudi. Kita ngikutin dia. Kita bakar-bakar kembang-kembangan, tiup-tiup terompah. Terompah apa trompet? Yang niup kita. Coba antum jalan ke Monas, Pak. Siapa yang niup trompet? Yahudi, Nasrani, kaum muslimin. Dan antum serta saya biarkan anak kita bakar kembang-kembang yang dibakar. Itu Yaum Kafur, hari raya Yahudi. Kata orang Yahudi, orang ini nih, itu Nabi Muhammad. Kalau kami punya acara pasti diselisih oleh dia. 14 abad yang lalu ditutup oleh kaum muslimin sendiri. Apa memang kembang api doang? Kembang api itu, Pak, ada filosofinya, Pak. Digantung, dipengokin belakangnya kan? Digantung, Pak. Di pohon cemara. Pada perayaan. Oh, saya nggak digantung, Ustaz. Dilempar ke orang, toh kena. Di bulan itu menyakiti manusia. Kata Nabi kita, la darar wa la dirar. Jangan mengganggu diri sendiri dan orang lain. Dilarang oleh Nabi kita. Masa kita lebih mendahulukan kesenangan kita? Berkata Ibnu Aqil yang wafat 513 Hijriah. Jika kamu ingin tahu bagaimana kondisi umat Islam di suatu negeri, nah itu Pak, caranya gini. Jangan lihat mereka saat di pintu-pintu masjid, jangan dilihat. Jangan lihat kondisi Islam di satu negeri di masjidnya, jangan dilihat. Tapi lihatlah saat mereka berada pada hari raya musuh-musuh agama. Lihat di situ. Itulah kondisi umat Islam. Salah satu ustadz yang viral juga di YouTube karena banjir bandang di kotanya, ustadz asli Sumatera Barat, beliau mengatakan, kami di sini, ya, adat bersanding syarat, syarat bersanding kitabullah itu hanya slogan semata, tidak diamalkan oleh pelakunya. Mirip dengan kaum muslimin yang lain. Ada lakum dinukum waliyadin, tapi di bulan Desember kita yang panik, yang nyiapin makanan kita. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufr. Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar orang-orang yang kafir kepada Allah, haramun bil ittifaq. Haram dengan kesepakatan para ulama. Mislu an yuhanni annahum bi'adihim wa saumihim. Contohnya adalah memberikan selamat pada hari raya dan puasanya mereka. Kemudian mengatakan Idun mubarakun alaik. Nah, ini ucapannya di negeri Arab, Pak. Kalau antum ketemu orang Arab di Mesir, ya, di Sudan, di Saudi, tapi yang beragama Nasrani, Pak. Mereka kalau ketemu ngomongnya gini, Pak, Idun Mubarak alaik. Artinya apa? Selamat hari raya. Ya gitu. Cuma bahasa kita aja beda. Sama ucapannya selamat hari raya. Kata beliau, hukumnya haram bil ittifaq, disepakati oleh semua ulama. Maksudnya siapa ini, Pak? Ulama siapa, Pak?
ulama generasi para sahabat. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, "Man bana fi biladil a'jam," barang siapa yang membangun negeri-negeri kafir, fasana'a nauruzahum wa mihrajanahum, dan mereka meramaikan hari raya orang-orang kafir tersebut, wa tashabbaha bihim, dan mereka meniru-niru gaya-gaya orang tersebut, hatta yamut, sampai dia meninggal dunia enggak tobat. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kadzalika wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah, nanti dia dibangkitkan dari kuburnya bersama orang-orang yang dia rayakan hari raya tersebut. Kata siapa itu, Pak? Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat yang dijamin surga, yang Nabi cinta kepadanya. Pahamilah oleh kita sekalian jamaah, dalam Islam ada sebuah kaidah yang begini bunyinya. Kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fal masyru'u tarkuhu. Saya ulang ya. Kullu fi'lin tawaffara sababuhu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan yang sebabnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, tapi Nabi meninggalkannya, fal masyru'u tarkuhu, maka yang benar, yang menjadi syariat adalah meninggalkannya. Ini kaidah yang disepakati, Pak. Setiap yang di zaman Nabi, Nabi mampu melakukannya, tidak ada penghalangnya. Tapi Nabi tidak melakukannya, maka meninggalkannya adalah syariat. Bisa nggak dipahami? Di kota Madinah ada Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya Yahudi. Di kota Madinah ada Bani Najran, Bani Najran semuanya Nasrani. Saat Yahudi dan Nasrani di kota Madinah ini di bawah kekuasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi membuat piagam Madinah. Betul tidak? Dan Nabi lindungi mereka beribadah dan berhari raya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendatangi mereka pada hari raya mereka. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semua sahabat yang dijamin surga tidak mendatangi Yahudi dan Nasrani di kota Madinah saat mereka berhari raya. Bisa dipahami? Mampu tidak Nabi mendatangi mereka? Bisa nggak mengucapkan selamat? Bisa, tapi Nabi tidak melakukan. Itu maksudnya kaidah tadi. Apa-apa saja yang Nabi dahulu mampu melakukannya, para sahabat mampu melakukannya, tapi mereka meninggalkannya, maka syariatnya adalah meninggalkan perkara tersebut. Nabi punya 2 paman yang musyrik. Siapa itu? Sampai wafatnya. 2 paman yang musyrik. Siapa paman Nabi yang mati dalam keadaan kafir? Abu Lahab dan Abu Thalib. Ini paman Nabi. Abu Lahab turun surat Al-Masad, Abu Thalib turun hadis tentang kecintaan Nabi kepada beliau. Tapi Abu Thalib enggak masuk ke dalam neraka, enggak dicemplungin, Pak. Di atas neraka, tapi di bawah kakinya ada sebuah kerikil neraka yang menghanguskan tubuhnya. Kenapa enggak dicemplungin? Karena membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Lahab, kedua tangannya celaka, badannya celaka, rambutnya celaka, istrinya celaka, hartanya celaka semua. Tapi mereka 2 tokoh musyrikin ini, Pak, punya hari raya. Hari penyembahan kepada Lata, Uzza, Manat. Abu Lahab punya berhala, Abu Thalib punya berhala. Tapi Nabi tidak mengucapkan selamat hari raya atas ibadah kalian.
Ini kaidahnya agung, Pak. Jadi siapa yang mau kita ikuti, Pak? Mungkin datang kepada kita, tapi Ustaz, bukankah ini adalah seruan ulil amri? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ayat ke-18 surat Al-Jathiyah, itu jawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kalian semuanya manusia berada di atas syariat agama. Fattabi'ha. Kata Allah, ikutilah syariat agama itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk saat mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi caranya apa? Maaf, saya nggak bisa lakukan, Pak. Ya, kan cuma diseru. Diwajibkan pun kita tidak. Kami tidak melakukannya. Kami akan amankan wilayah kami, Pak. Yang beribadah dengan agama mereka, silakan beribadah. Jangan diganggu. Kami akan amankan. Gitu. Artinya wilayah kita amankan. Kalau ngamanin mereka, boleh lamri tugasnya. Kita amankan mereka, jangan diganggu, Pak. Tapi jangan juga kita dipaksa untuk meramaikannya. Bisa dipahami? Demikian barangkali nasihat Islam di akhir tahun Syamsiah, bahwasanya setiap umat memiliki hari raya dan setiap hari raya isinya peribadatan. Dan ucapan selamat adalah ucapan ibadah. Saya dan antum sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarikalah. Lihat, salatku, Pak, ibadahku, hidupku bertetangga, hidupku bermasyarakat hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Jadi kalau nggak enak sedikit ya nggak apa-apa, sedikit doang kan nggak enak. Masa sering sih kita nggak enakan tiap tahun? Ya tidak. Mulai nggak enakan aja ya sekarang. Ya. Dan berbuat baiklah kita kepada tetangga kita yang nonis, Pak. Kasih mereka hadiah. Kalau mereka sakit kunjungin, tanya apa yang bisa saya bantu. Gitu. Jadi antum nggak merasa, tapi dia kan kemarin ngasih konggoan sama saya waktu lebaran. Ya makanya kasih dia jangan tiap tahun, kasih dia setiap bulan tuh. Makanan, minuman, kasih tiap bulan. Jadi kalau sebulan nggak ngasih kan nggak berasa kita. Betul apa enggak? Itu al-mumtahanah tadi, Pak. Silakan kalian berlaku baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Kita kan begitu, Pak. Setahun sekali ngasih orang. Minta maaf juga setahun sekali Idul Fitri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengganti kajian yang biasa kita bahas. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdullah telah memberikan kesempatan. Di Indonesia itu ada fenomena, Ustaz. Menjelang hari raya non Muslim, misalnya sebentar lagi hari Kamis kan hari Natal bagi umat Nasrani. Ada semacam panitia besar itu diselenggarakan secara resmi oleh negara di bawah naungan Kementerian Agama. Beberapa hari yang lalu kami mendengar bahwa akan ada perayaan bersama Natal secara nasional. Dan itu kebanyakan yang melaksanakan adalah orang-orang yang berada di Kementerian Agama yang notabene adalah direstui oleh Menteri Agama yang Muslim. Pertama. Kemudian yang kedua, biasanya beberapa waktu yang lalu acara Natal bersama nasional itu dihadiri oleh teman-teman
kita yang beragama Muslim dan dia menjulurkan tangan dan mengucapkan selamat. Padahal orang-orang itu paham betul bahwa itu adalah perayaan agama Nasrani yang tadi sudah saya sampaikan. Tahu betul seperti itu, tapi mereka lakukan. Kemudian ada kalanya juga Menteri Agama itu memberikan sambutan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan diteruskan lagi yang terakhir itu adalah salam kebajikan. Nah, bagaimana menurut Ustaz yang tadi sudah disampaikan Pak Jamil, hukumnya? Padahal beliau itu tahu, ya, dia mengakui bahwa ada kekuatan lain selain Allah Taala yang kemudian itu jadi sesembahan dalam satu peribadatan. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya? Ya, mengucapkan selamat berhari raya kepada kaum tertentu yang merayakan hari raya. Itu disebutkan oleh seorang ulama Islam bahwa hukumnya haram disepakati oleh para ulama. Kalau haram itu apa sih? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu hukum haram. Dan tingkatannya berbeda-beda haram ini. Tapi yang jelas dosa yang paling kecil adalah dosa besar. Apakah kufur keluar dari Islam? Sebagian ulama mengatakan demikian, Pak. Ada bab namanya al-uzru bijahlin. Uzur, diuzur karena ketidaktahuan. Masalahnya bukan nggak tahu, tapi nggak enak, gitu kan? Barulah para ulama membuat susunan, Pak. Kalau masalahnya nggak tahu, ya itu dimaafkan. Kalau masalahnya tahu, dirinci. Kalau dirinci, kalau dia tahu dirinci, apakah dirinci dengan pengingkaran atau karena dunia? Kalau dia tahu, dia mengucapkannya tanpa pengingkaran, maka dia telah murtad dari agama. Karena persetujuan. Nggak boleh seorang muslim meyakini ada Tuhan selain Allah. Nggak boleh. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia nggak menolaknya, dia ingkari di hatinya, tapi dia lakukan karena kedudukan, maka dia pelaku dosa besar. Namanya fasik. Jadi nggak dikafirkan, Pak. Kalau dikafirkan kalau hatinya mengiyakan, ridho. Apa dalilnya? Kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir seorang sahabat Nabi yang keluarganya dibantai oleh orang musyrik kecuali beliau sisanya. Beliau disiksa, disuruh untuk mengucapkan kekafiran, mencaci maki Allah dan mencaci Rasulullah SAW. Lalu beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku disiksa agar mengucapkan kekafiran. Apa kata Nabi? Bagaimana hatimu? Apakah tenang dalam keimanan? Iya, aku tetap tenang dalam Islam. Kalau gitu, kata Nabi, lakukan hal yang sama kalau mereka menyiksamu. Bisa dipahami? Jadi orang yang di hatinya mengingkari, kemudian badannya dipaksa, maka dia tidak berdosa. Tapi hatinya nggak mengingkari, dia nggak dipaksa. Ada apa ini? Nggak mengingkari, nggak dipaksa. Ya, maka salah satu sebabnya dunia, Pak. Jabatan, kedudukan. Kalau dia lakukan itu namanya fasik. Tapi kalau dia terima, Tuhan itu banyak, jatuhlah kepada musyrik. Bisa dipahami? Ya, jadi siapa saja, Pak, apakah dia pejabat atau seorang rakyat yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak dan dia nggak dipaksa mengatakannya, dia lapang, dia ridho dengan kalimat itu, dia telah keluar dari millatul Islam. Siapa saja. Ya, jadi bab ini bukan bab fulan corporate, bukan, siapa saja. Siapa saja di antara kaum muslimin yang masih meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah,
maka hatinya terkena kesyirikan. Seperti pelajaran kita yang lalu, Pak. Kalau antum lewat tempat yang angker, bilangnya apa? Sebelum ngaji, numpang orang al-bidayah mau lewat. Itu namanya kesyirikan, Pak. Karena meyakini ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali selain Allah. Pasti di hati kita ada apa? Ada setan yang bisa numpahin pohon. Pasti begitu, Pak. Padahal semua ini disebut isti'adzatu bi ghairillah. Minta perlindungan kepada selain Allah. Dulu kan sempat ramai di Ancol itu dengan nama setan yang naudzubillah, disebutnya Maryam ya. Ya kan? Maryam apa Maryam? Namanya kan seorang wanita suci. Setan caranya begitu, Pak. Selalu memutarbalikkan yang hak. Yang bagus-bagus diambil dari Al-Quran, Pak, dijadikan setan. Maryam jembatan Ancol atau si manis jembatan Ancol. Ya. Pada beliau adalah ibunda Nabi Isa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita hidupkan akidah kita, Pak. Jangan ada sedikit pun di hati kita itu tempat ya bagi ungkapan enggak apa-apa. Yang penting saya enggak ngikutin hatinya. Siapa bilang perbuatan lisan dan anggota badan itu enggak menjawabkan kekafiran? Siapa bilang? Para ulama Islam sepakat, Pak. Keimanan bisa terjadi dari 3 perkara. Demikian pula kekafiran. Keimanan dan kekafiran bisa terjadi dengan 3 perkara. Keyakinan, ucapan, perbuatan anggota badan. Orang yang mengucapkan Allah punya anak kufur dengan apanya? Dengan lisan. Orang yang sujud kepada benda-benda yang mati atau gambar-gambar tertentu, kufur karena anggota badannya. Dia enggak sujud, enggak ngomong, hatinya meyakini ada yang menguasai lautan selain Allah, kufur karena keyakinan. Sama seperti itu. Ya. Tapi hadis Ammar bin Yasir gimana? Kan Nabi tazkiyah, Pak. Gimana hatimu? Makanya kalau pengen tanya, Pak, silakan Pak ditelepon tuh si Fulan. Pak Fulan, gitu. Hatimu gimana? Gitu. Kalau hatinya ya enggak apa-apa biar barulah jatuh kufur. Kalau enggak ya ini kan globalisasi. Enggak, hati Anda gimana? Ingkar tidak terhadap Allah yang 3. Gitu. Allah punya anak. Kalau diingkari maka dia selamat, tapi dosa besar karena membantu perayaan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak Tri? Habis waktunya. Habis. Baik teman-teman, inilah pembahasan kita di bulan Desember juga ya. Karena bulan Rajab sekarang ya. Bulan depan Sya'ban, Januari ya. Kemudian Februarinya kita masih ketemu tuh kalau masalah Pak Budi. Jadi targhib Ramadan kita lakukan nanti di bulan Februari. Targhib Ramadan, persiapan Ramadan, bekal-bekal menuju Ramadan. Kita akan bahas kembali untuk mengulang. Di Januari kita masih al-bidayah fil ilmi al-aqidah. Demikian teman-teman, semoga Allah memantapkan akidah kita dan menjadikan kita hidup di atas kecintaannya. Semoga Allah tanamkan cinta kita hanya kepadanya, ibadah kita hanya kepadanya, dan semoga Allah mencintai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.